Anda disuruh haji tawaf 7 kali itu sya Allah, keinginan Allah. Dan keinginan Allah memiliki hikmah, walaupun Anda berat. Seperti apa? Seperti perang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Kalian gak suka kan? Tapi Allah tetapkan, wajibkan Anda untuk kalian gak suka. Ini sya Allah. Ada hikmah dari sya Allah. Allah menyuruh Ibrahim menyembelih Ismail, ini sya Allah. Sya Allah ayyarani qatila wa nisa'i sabaya. Dan wanita-wanita kami ditawan. Allah ingin mementaskan di muka bumi, wahai manusia, lihat. Lihat kekasihku. Tidak ada perjumpaan. Allah menyuruh, "Faman yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan." Yang mau jumpa kepada Allah, maka amal yang soleh. Ada orang dengan kendaraan sholatnya ingin jumpa dengan Allah. Tapi Imam Hussein memilih kendaraan jumpa dengan Allah, kendaraan yang paling agung, yaitu al-maut. Yang tidak semua orang bisa memilih perjumpaan dengan Allah dengan al-maut. Dan mautnya adalah maut syahadah. Imam memilih perjumpaan dengan sang kekasih, yaitu mengorbankan seluruh jiwa raganya. Kenapa kita harus mengingat Imam Hussein? Karena zikrul maut itu disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling ampuhnya seseorang untuk mematikan hawa nafsu, menggiring hawa nafsu untuk taat kepada apa yang Allah inginkan, maka kita dianjurkan untuk zikrul maut, mengingat kemana. Tapi siapa yang kita ingat? Kematian siapa yang harus kita? Bukan kematian ayah kita, tapi kematian imam kita. Zikrul maut afdalut tafakkur. Sebaik-baiknya tafakkur adalah zikrul maut. Zikrul maut yumitu syahwat fil nafas. Syahwat bisa mati. Tentunya syahwat yang negatif, bukan syahwat yang positif. Nanti kita akan di satu kesempatan lain. Syahwat yang negatif yang membawa kita kepada kehinaan. Malam ini malam di mana kita mengingat jalan kita menuju kepada Allah. Malam kita diajarkan untuk menghargai diri kita, sehingga contoh yang dijadikan suri tauladan dalam perjalanan jumpa kepada Allah dipilihkan, yaitu Abu Abdullah al-Husain. Tidak mudah ayyuhal ikhwan wal akhwat mendampingi Quran sepanjang zaman. Kita bisa berjalan dengan syariat kalau rezeki yang ada pada kita berlimpah. Kalau kita diuji dengan kemiskinan, Al-Imam Ali mengatakan kadal faqru an yakuna kufran. Orang ketika dia fakir itu di bawahnya miskin, untuk kufur itu dekat. Orang-orang Kufah yang melawan Al-Husain itu hasil dari bayaran yang sangat rendah. Al-Imam Hasan Al-Mujtaba ketika ingin berperang dengan Muawiyah, ingat Imam Hasan tidak langsung tunduk dengan kekuasaan Muawiyah. Awalnya beliau mempersiapkan bala tentara 12.000 jumlahnya, tapi serangan fajar datang saat itu. Mereka semua dibayar oleh Muawiyah, tidak lebih tinggal 70 orang. Pas
ibn Ziyad itu pun dibayar dengan harga sebetulnya murah kalau dibandingkan dengan siapa mereka berhadapan. Mereka dibayar. Hawa nafsunya berpihak kepada yang sesuatu yang sangat rendah. Di dalam hadis dikatakan jalan menuju jannah itu diliputi dengan hal-hal yang syahwat tidak suka. Tapi jalan menuju jahannam mahfuf bisyahwat, penuh dengan keinginan syahwat. Kita ke sini antara lelah, letih karena tiap malam kita memikirkan Al-Husain. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak hadir ke majlis ini karena daya tarik karpet rumahnya jauh lebih kuat ketimbang karpet majlis ini. Syahwat. Dia telah membandingkan majlis ini dengan kenikmatan di rumahnya yang sangat rendah. Ingat, Al-Imam Husain berkorban untuk kita. Kullu ma ladaina min Asyura. Imam Husain berkorban untuk kita. Sekarang kita tanya, kita untuk Imam Husain apa yang kita korbankan? Ada orang yang mengatakan, ada apa kita menangis pada bulan Muharram? Bukankah hal itu telah berlalu? Itu catatan sejarah. Baca Al-Quranul Karim. Allah menceritakan bagaimana seorang ibu sulit untuk melahirkan anaknya. Wahnan ala wahnin. Berat untuk melahirkan anak. Lalu menyusui. Kenapa Al-Quran mencatat itu? Supaya orang mengambil pelajaran dari pedihnya penderitaan seorang ibu. Kalau penderitaan seorang ibu harus diingat, dirayakan, dijadikan acuan untuk melangkah, bagaimana? Adakah kepedihan selain Abu Abdullah Al-Husain yang lebih pedih dicatat sepanjang sejarah? Ayyuhal ikhwan wal akhwat. Sehingga malam ini adalah malam kita menghidupkan diri kita, menghidupkan mata batin kita. Buka surat Al-Isra ayat 71 dan 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Faman utiya kitabahu biyaminih faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa hari nanti di akhirat kelak kita akan dipanggil beserta imam kita. Yauma nad'u kulla unasin bimamihim. Manusia, kata Imam Ali karamallahu wajhah, imma dia ikut imam yang fajir, imma dia mengikut imam yang adil. Tinggal pilih. Manusia setiap kapanpun lahir, di abad manapun dan warga negara manapun, pasti dia hidup perlu imam. Sehingga imamnya dia bisa fajir, bisa fasik, bisa adil. Nanti di akhirat, yauma nad'u kulla unasin biimam. Yang di Karbala termasuk Ibn Ziyad, imamnya adalah Yazid ibn Muawiyah. Konsekuensinya ketika di akhirat dia bangkit bersama Yazid ibn Muawiyah. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Barang siapa yang dia diberikan catatannya dan dia menerima dengan tangan kanannya, maka dia mampu membaca seluruh catatan amal kebajikannya. Dan sedikit pun Allah tidak
tersebut, wala yudlamuna fatila. Sekalipun Anda meneteskan satu air mata, satu tetes, ini ada catatannya di sisi Allah. Dan catatan Allah lengkap. Anda tidak diambil haknya. Wala yudlamuna fatila. Keringat yang Anda teteskan untuk hadir ke majlis ini, Sahibul Bait yang mengundang Anda, semua ikhwan yang menyiapkan semua ini, walaupun segelas air, semuanya la yudlamuna fatila, semuanya tercatat. Faman kana fi hadhi a'ma, siapapun yang buta di dunia ini. Buta apa? Tunanetra? Bukan. Allah tidak diskriminatif ketika menurunkan firman-Nya. Al-Quran buat orang cacat dan buat orang yang normal. Al-Quran turun buat orang yang utuh dan buat orang yang memiliki kekurangan secara fisik. Ketika Allah mengatakan a'ma, bukan mereka yang tunanetra, bukan. Tapi orang yang tidak melihat imamnya, yang tidak menangkap hujahnya Allah, mereka a'ma. Umar bin Sa'ad termasuk ayat ini, a'ma, tidak bisa melihat kewibawaan, keagungan Al-Husain. Mereka a'ma. Siapapun yang tidak mengenal imamnya, mereka a'ma. Dan dibangkitkan di akhirat kelak dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Antum ayyuhal ikhwan wal akhwat, bersyukurlah kita semua, karena ternyata kita tidak a'ma. Berarti kita dibangkitkan dalam keadaan kita bisa melihat. Karena kita tahu di mana Al-Husain, di saf mana beliau berada, dan di mana musuh Al-Husain, dan di rel mana mereka berjalan. Shallu ala Muhammad. Imam adalah hujahnya Allah. Kalau manusia dilarang membazirkan air, karena air nikmat dari Allah, atau membazirkan umur, karena umur nikmat dari Allah, maka adakah nikmat yang lebih besar dari Ahlul Bait sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada orang yang melempar air, membuang air, kita akan katakan orang ini tidak waras. Terlebih saat musim kemarau panjang. Kenapa? Kenapa nikmat dibuang-buang? Lalu kita lihat ke Karbala. Mereka bukan buang air, melempar, mereka membunuh nikmat, mencabik-cabik nikmat terbesar, yaitu Abu Abdullah itu. Mereka a'ma kalau gitu. Mereka sebetulnya buta. Mereka tidak melihat siapa Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ingat, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, ibunda beliau adalah Sayyidatun Nisa'il Alamin. Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib memiliki hubungan yang khusus kepada kakeknya Rasulullah. Begitu juga Rasulullah kepada Al-Husain. Al-Husain adalah manusia pilihan Allah, mengemban tugas yang berat, sehingga seluruh a'immah semuanya meratapi Al-Husain.